Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pengembangan karakter dan perilaku olahraga yang baik. Di sini ada 4 orang. Yang pertama ada Abdul Muji, Cesar Aprilio, Ibnu Dapa, dan juga Ilham Nuryansyah. Ada 3 komponen yang akan dibahas terkait moralitas dalam olahraga. Yang pertama itu ada karakter, permainan adil atau fair play, perilaku olahraga yang baik atau sportivitas. Selanjutnya akan dibawakan oleh Abdul Muti. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter. Karakter dan sportivitas itu sulit untuk didefinisikan secara pasti, sehingga terdapat beberapa pendapat dan definisi. Seorang yang berkarakter memiliki kebijakan untuk mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jujur, dapat dipercaya, adil, hormat dan bertanggung jawab, mengakui dan belajar dari kesalahan, dan berkomitmen untuk hidup menurut prinsip-prinsip tertentu. Menurut Zinn dan Meyer dalam Roberts 2007 menyatakan bahwa meskipun karakter dan sportivitas sulit untuk diartikan, namun sportivitas termasuk dalam wilayah umum moralitas dalam konteks olahraga. Artinya, karakter dan sportivitas dilakukan dengan keyakinan masing-masing, penilaian dan tindakan yang menyangkut apa yang benar dan etis dan apa yang salah dan tidak etis dalam olahraga. Secara khusus, menyatakan aspek moralitas dalam olahraga terdiri dari 3 konsep tersebut terkait, yaitu yang pertama fair play, yang kedua sportivitas, dan yang ketiga karakter. Oleh karena itu, karakter dalam olahraga terdiri dari 4 kebijakan yang saling berkaitan, yaitu kasih sayang, keadilan, sportivitas, dan integritas. Fair play berarti semua peserta memiliki kesempatan yang adil untuk mengejar kemenangan dalam olahraga kompetitif, memiliki kemampuan meraih kemenangan melalui sikap yang elegan dan sportif. Armando 2010. Amansyah 2010. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap, dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa fair play adalah pemberian kesempatan yang sama untuk menang kepada kedua tim yang bertanding. Seluruhnya harus menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dan tetap menjaga persahabatan di tengah-tengah besarnya semangat persaingan. Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat, hal tersebut akan memiliki nilai yang tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah perilaku olahraga yang baik atau sportivitas. Perilaku olahraga yang baik atau sportivitas adalah komponen dari moralitas dalam olahraga. Seals dan Breitmeyer dalam Robert S. Weinberg, Daniel Gold 2007 berpendapat bahwa sportivitas melibatkan intens berjuang untuk berhasil, komitmen terhadap semangat bermain, sehingga standar etika akan lebih diutamakan daripada keuntungan strategis ketika konflik. Adapun sebagai contoh, pada pertandingan Liga Utama ke-9 Iran tanggal 28 Januari 2010 antara klub Moghab-e-Mat Spasi melawan Steel Ajin, tindakan sportif dan fair play yang ditunjukkan Amin striker klub Moghab-e-Mat Spasi di saat tinggal menjebloskan bola ke gawang, ia malah menendang jauh-jauh keluar lapangan karena kiper Steel Ajin tergeletak tak berdaya sebelum berbenturan dengan pemain Moghab-e-Mat. Tindakan tersebut selanjutnya dilakukan agar tim medis bisa memeriksa kiper yang cedera. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Steel Ajin 2-1. Jika Amin menjebloskan bola ke gawang, golnya tetap dinilai sah dan hasil akhirnya tentu berbeda. Berdasarkan contoh di atas, dapat ditunjukkan bahwa atlet menentukan sportivitas sebagai kepedulian dan rasa hormat terhadap aturan main. Adapun contoh videonya.
حرکت میکنه این بار یوکوریان فرصت برای محمد سپاسی و بیرون میزنه بازی Mungkin جوان ini bisa kita مردانه lihat در ya bentuk sportivitas terhadap rekan لحظه tim اساس atau lawan مسابقه lebih mengutamakan keselamatan daripada استرازی meraih حامد kemenangan. کاویان پور است که میره میبوسه امین متمسک زاده رو که در حالی که دروازه استرازی به این شکل خالی و بدون دروازه بود توپ رو به دروازه نمیزنه و توپ رو به بیرون میزنه تا بازی جوانمردانه رو انجام بده. Baik, yang selanjutnya ada 3 pendekatan untuk mengembangkan karakter dan perilaku olahraga yang baik. Yang pertama yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah filosofi bahwa orang dapat belajar satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan. Konsep ini diteorikan oleh psikolog Albert Bandura dan menggabungkan gagasan di balik pendekatan pembelajaran behavioris dan kognitif. Teori pembelajaran sosial berusaha untuk mempelajari sosialisasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua ada pendekatan struktur perkembangan. Berfokus pada bagaimana pertumbuhan psikologis dan perubahan perkembangan dalam pemikiran dan penilaian anak yang mendasari perilaku berinteraksi dengan pengalaman lingkungan untuk membentuk penalaran moral. Psikolog olahraga telah membuat definisi perkembangan moral, perilaku moral, dan penalaran moral. Yang selanjutnya ada pendekatan sosial psikologis. Pendekatan sosial psikologis untuk memahami moralitas dan karakter. Seseorang harus mempertimbangkan elemen-elemen pribadi dalam pendekatan perkembangan struktural, ditambah faktor-faktor sosial yang melampaui elemen penguatan, pemodelan, dan perbandingan sosial dari pendekatan pembelajaran sosial. Perkembangan moral dalam olahraga. Dalam ulasan literatur yang komprehensif, Capusano 2008, Perisai dan Bergemeyer 2007 disimpulkan bahwa meskipun masih banyak yang perlu diketahui tentang perkembangan moral dalam olahraga, penelitian hingga saat ini mengarah pada sejumlah kesimpulan umum. Ini termasuk yang berikut. Perilaku moral paling baik dipahami dari perspektif interaktif yang mempertimbangkan karakteristik individu dan lingkungan sosial. Profesionalisasi sikap terjadi pada atlet. Menang menjadi nilai dominan, semakin lama seorang terlibat dalam olahraga dan semakin tinggi tingkat kompetitif yang dicapai. Penalaran permainan terjadi, banyak atlet menggunakan pola penalaran moral dalam olahraga yang berbeda dengan pola mereka dalam kehidupan sehari-hari. Atlet di beberapa cabang olahraga, misalnya olahraga kontak, memiliki tingkat penalaran moral yang lebih rendah daripada non-atlet. Atlet dicirikan oleh level yang lebih rendah, penalaran moral lebih cenderung sanksi dan menggunakan agresi. Wanita cenderung menggunakan tingkat penalaran moral yang lebih tinggi daripada pria. Variabel moral terkait dengan orientasi motivasi. Tingkat orientasi ego yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat perkembangan dan tindakan moral yang lebih rendah. Dan tingkat orientasi tugas yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat perkembangan dan tindakan moral yang lebih tinggi. Faktor sosial seperti normatif dan iklim motivasi berorientasi ego diciptakan oleh orang tua, penonton, dan pelatih memengaruhi moralitas olahraga secara negatif. Baik, yang selanjutnya ada penalaran moral dan perilaku moral. Salah satu alasan mengapa hubungan antara penalaran moral dan perilaku tidak mutlak adalah karena beberapa langkah harus dilakukan untuk menerjemahkan penalaran moral ke dalam tindakan moral. Nah, selanjutnya ada 4 tahap tindakan moral. Pertama-tama menafsirkan situasi dan melihatnya sebagai sesuatu yang melibatkan pilihan moral. Artinya harus menggunakan penalaran moralnya untuk menentukan tindakan moral. Yang kedua, proses untuk memutuskan apakah akan mengutamakan nilai-nilai moral atau keuntungan diri sendiri. Yang selanjutnya harus mengerahkan sumber daya fisik dan sumber daya psikologisnya untuk menerjemahkan keputusan moralnya ke dalam tindakan. Yang terakhir,
harus yakin akan mampu menghadapi apa yang mungkin dikatakan terkan timnya jika dia membuat keputusan yang benar dan kalah dalam pertandingan. Yang selanjutnya ada bagaimana meningkatkan pengembangan karakter dalam olahraga. Yang satu, yang pertama, definisikan sikap sportif dan perilaku yang baik sejak dini dan seringkali pada atlet. Yang kedua, memperkuat dan mendorong perilaku olahraga yang baik dan menghukum dan mencegah perilaku olahraga yang tidak pantas. Yang ketiga, memodelkan perilaku yang sesuai. Yang keempat, jelaskan mengapa perilaku itu penting. Yang kelima, diskusikan dilema dan pilihan moral. Yang keenam, bangun dilema moral dan pilihan ke dalam praktik. Yang ketujuh, ajarkan strategi pembelajaran kooperatif. Yang kedelapan, ciptakan iklim motivasi yang berorientasi pada tugas dan gunakan dukungan otonomi. Yang terakhir, yang kesembilan, ganti sistem lama dengan sistem yang baru untuk ikatan tim. Misalnya, menghapus perpeloncoan dan menambahkan inisiasi tim yang lebih baik. Oke, yang selanjutnya ada pengembangan karakter dan aktivitas fisik. Ada pun beberapa poin di sini. Yang pertama, keyakinan umum bahwa berpartisipasi dalam program aktivitas fisik dapat meningkatkan penalaran moral, membangun karakter, dan mengajarkan perilaku yang baik dalam olahraga. Terus poin selanjutnya ada satu studi Harvey 2014 mengatakan bahwa karakter tidak ditangkap tetapi diajarkan. Yang berarti bahwa partisipasi dalam olahraga tidak menghasilkan orang yang secara inheren lebih baik atau lebih buruk, tetapi ajaran yang akan mereka terima. Terus selanjutnya, kajian lain menunjukkan bahwa penyampaian informasi perkembangan moral secara sistematis dapat mengubah karakter anak. Dan yang terakhir, poin olahraga remaja adalah cara yang bagus untuk memajukan perilaku positif dan pengembangan karakter. Yang pertama, olahraga secara intrinsik memotivasi terutama bagi remaja. Yang kedua, mendorong pekerja menuju tujuan dari waktu ke waktu untuk atlet. Dan yang terakhir, membutuhkan tantangan dan kemunduran pengalaman remaja, mempersiapkan mereka untuk di kemudian hari sehingga mereka akan mampu mengatasi kesulitan. Selanjutnya masih pengembangan karakter sebagai pola pikir. Poin pertama, pembinaan moral dan perilaku sportif yang baik harus menjadi bagian dari pola pikir seorang pemimpin. Terus secara terus-menerus mencari peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas-kualitas positif ini pada para peserta. Dan poin terakhir, mengembangkan perilaku olahraga yang positif membutuhkan pemikiran dan daya upaya yang konsisten dari orang dewasa. Selanjutnya ada perilaku positif. Pertama, menanyai pejabat dengan cara yang tepat. Misalnya, mengajukan protes resmi hanya memiliki individu yang ditunjuk seperti kapten atau pejabat alamat. Yang kedua, memperlakukan semua lawan dengan hormat dan bermartabat setiap saat. Terus yang ketiga, hanya memberikan kritik yang membangun dan dorongan yang positif. Selanjutnya, membuat banyak komentar positif kepada penonton. Dan yang terakhir, mematuhi semua aturan liga. Adapun yang berlawanannya yaitu perilaku negatif. Yang pertama, berdebat dengan pejabat atau memakai pejabat. Terus berdebat dengan lawan dengan membuat komentar sarkastik, melakukan tindakan agresif terhadap lawan, mengumpat atau berdebat dengan rekan satu tim, membuat komentar negatif dan menyampahi penonton. Terus selanjutnya, memanfaatkan celah dalam peraturan. Misalnya, setiap anak harus bermain. Jadi pelatih memberitahu pemain yang tidak terampil untuk sakit pada hari pertandingan penting. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sumber poin materi kedua. Baik, mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.